Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita semua. Ibu bapa, saudari-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, daging dan ikan serta sayur yang mewah akan merosot nilainya jika saat disajikan tidak diberi garam secukupnya. Ruangan yang mewah menjadi kurang berarti kalau gelap gulita karena tidak ada cahaya. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus menyadarkan murid-muridnya siapakah mereka. Secara singkat dan dalam kalimat yang padat, Yesus mengingatkan murid-muridnya karena mereka adalah murid-muridnya, maka kata Yesus, "Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia dan kamu adalah cahaya dunia." Pernyataan ini disampaikan oleh Yesus sesudah ia menyebutkan situasi atau keadaan yang sulit yang akan menimpa para murid, yaitu penganiayaan, celaan, dan fitnah. Akan tiba saatnya para murid akan dianiaya oleh sebab kebenaran. Matius pasal 5 ayat 10. Dan dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat. Juga pada pasal yang sama, pasal 5 ayat 11. Namun dalam situasi yang tidak mudah dan tidak nyaman itu, para murid tetaplah menjadi garam dan cahaya dunia. Pernyataan tentang garam dan cahaya dunia ini disampaikan sebelum Tuhan Yesus menunjukkan tingkat kesalehan yang harus dicapai oleh para murid, melebihi kesalehan legalistik orang-orang Farisi terhadap hukum Taurat. Sebab selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Maka jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius pasal 5 ayat 20. Yesus mengharapkan semangat keagamaan para murid melampaui semangat keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab para murid berperan sebagai garam dan cahaya dunia. Dua penyataan di atas juga sesungguhnya ditujukan kepada kita. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah cahaya dunia. Sesungguhnya ditujukan juga kepada setiap orang Kristen. Dan dari situ tampak bahwa setiap orang Kristen diberi kemampuan untuk memberikan pengaruh pada dunia seperti garam dan cahaya. Orang Kristen dipanggil untuk mengubah dunia. Karena itu setiap orang Kristen harus waspada agar tidak diubah oleh dunia. Garam yang sedikit pun dapat memberikan rasa, dan cahaya yang berkedip-kedip pun dapat memberikan penerangan. Maka pengaruh sekecil apapun akan tetap membawa daya ubah di lingkungan sekitarnya. Kegelapan hanya dapat dikalahkan oleh cahaya. Kepahitan dan kehampaan dalam hidup ini akan dilenyapkan oleh garam berkat dari Tuhan yang ditaburkan oleh Tuhan dalam diri setiap anak Tuhan. Karena itu, menjadi garam dan terang dunia bukan suatu pilihan, tetapi panggilan hidup. Paus Fransiskus berkata, setiap orang Kristen harus menjadi garam dan terang. Orang Kristen tidak boleh mementingkan diri sendiri. Garam harus menambah rasa dan cahaya harus menerangi yang lain. Garam dan terang adalah untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Garam tidak memberikan rasa untuk dirinya, dan cahaya tidak menerangi dirinya sendiri. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita.